bagaimana sikapnya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk, kita bersungguh-sungguh ya, jangan yang main-main ya. Kita bersungguh-sungguh, kita mau memuji Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah yuk, kita sama-sama sungguh-sungguh. Kita mau angkat pujian ini. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Apa suaranya adik-adik? Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sama-sama katakan, lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih lagi adik-adik, lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih sungguh lagi katakan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sembah Tuhan, adik-adik katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik ada yang diam. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ayo adik-adik ikuti Papa berdoa ya. Tuhan Yesus. Belum semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih kalau hari ini kami masih boleh berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami siap menari buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan pimpin ya, dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Oke. Coba dong kakak mau dengar suaranya. Suarakan wuuu. Nggak ada suara aja nih. Ulang ya. Suarakan haleluya. Oke, yuk. Kalau kakak bilang anak Tuhan Yesus, semuanya yes saya. Yes, yes, yes. Oke. Oke. Oke, yuk. Kita siap-siap yuk. Kita siap-siap. Kita mau lomba sampai kena plafon. Ada yang bisa? Harus sampai kena itu ya, kena lampu ya. Oke yuk, siap-siap yuk. Kalau kakak bilang anak Tuhan Yesus, yes saya. Yes, yes.
kami mau memberi masukan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Bersyukur sesaat apapun selalu panjatkan doamu, senangkan hatimu, kasihnya Yesus jadi bersyukur sesaat apapun selalu bersyukur panjatkan doamu, senangkan hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu, kasihnya Yesus jadi milikmu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, adik-adik yang di rumah boleh transfer ke nomor rekening di bawah ini. Oke, yuk siapa yang siap dengan firman Tuhan? Oh, cuma kakak Agnes yang siap. Siapa yang siap dengan firman Tuhan? Yuk yang siap dengan firman Tuhan yuk. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kasih yang terbaik, sikap yang terbaik. Yuk, yuk. Angkat ujian ini. Minggu yang gak tahu lagunya boleh sama-sama belajar. Dengan sayapmu dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan tegak bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenangkan Kau Allahku. Lebih lanjut apa? Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenangkan Kau Allahku. Lebih sungguh lanjut apa? Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenangkan Kau ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi katakan, ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Yuk adik-adik, mari kita berdoa ya Tuhan sebelum menerima firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk beribadah hari ini, masih bisa memuji menyembah Tuhan, dan sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan firman-Mu mengajar kami ya Tuhan. Roh-Mu menghampiri kami ya Tuhan, supaya kami mengerti Tuhan apa yang diajarkan hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Ayo, sungguh-sungguh ya dengerin firman Tuhan ya. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang
Damai sejahtera. Adik-adik ada yang tahu nggak damai sejahtera itu apa sih? Nggak tahu. Damai sejahtera itu perasaan tenang, perasaan damai gitu, nggak bingung, nggak pusing, nggak ketakutan. Siapa yang di sini suka ketakutan? Takut, suka takut gitu. Wah, jangan takut. Jangan takut. Nah, sekarang kakak mau cerita tentang kisahnya Tuhan Yesus sama murid-muridnya. Tuh, kisahnya Tuhan Yesus di dalam perahu adik-adik. Adik-adik di sini ada yang tahu perahu nggak? Pernah naik perahu? Sudah. Enak nggak naik perahu? Nggak enak ya? Nah, adik-adik tahu nggak perahu itu berjalan itu karena bantuan apa? Bantuan angin. Jadi kalau ada angin, perahunya itu berjalan. Tapi kalau anginnya kencang, perahunya gimana adik-adik? Goyang-goyang. Siapa yang takut kalau misalnya perahunya goyang-goyang? Iya, kalau sekarang pakai mesin. Kalau zaman Tuhan Yesus perahunya lewat angin yang bantuin. Nah, waktu itu di sebuah danau, Tuhan Yesus setelah mengajar bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus mau pergi nih, mau pulang. Dia naik perahu adik-adik melewati sebuah danau. Danaunya itu tenang. Adik-adik tahu danau nggak? Kalau danau itu beda dengan laut. Kalau danau itu biasanya anginnya tenang adik-adik. Kalau laut itu kan ada ombaknya kan. Jadi maksudnya airnya itu bergelora. Kalau misalnya di danau itu tenang tuh adik-adik airnya. Nah, habis itu Tuhan Yesus habis naik perahu, Tuhan Yesus tidur adik-adik. Di dalam perahu itu Tuhan Yesus tidur. Tapi pada saat Tuhan Yesus tertidur, perahunya ini kena angin yang besar. Ada angin topan tiba-tiba. Anginnya itu gitu. Anginnya kenceng banget adik-adik. Otomatis kalau anginnya kenceng, akhirnya jadi perahunya jadi goyang-goyang adik-adik. Perahunya goyang-goyang, airnya masuk gak kira-kira ke dalam perahu? Masuk. Nah, kalau airnya masuk ke dalam perahu, kira-kira perahunya bakalan tenggelam gak ya? Nah, itulah yang bikin murid-muridnya Tuhan Yesus ketakutan adik-adik. Nah, pada saat murid Tuhan Yesus ketakutan, dia langsung bangunin Tuhan Yesus. Dia langsung cari-cari Tuhan Yesus. Dia langsung gini, Guru, dia teriak-teriak adik-adik, Guru bangun. Guru tuh nggak peduli ya sama aku ya. Tuhan tuh nggak peduli ya sama aku ya. Sama kita semua tuh Tuhan nggak peduli ya. Kok kita dibiarin perahunya ini udah mau tenggelam, kok Tuhan biarin kita, nggak nolongin kita? Murid-muridnya ngomong gitu adik-adik. Tapi Tuhan Yesus bangun dan Tuhan Yesus pergi berjalan ke pinggir perahu itu. Lalu Tuhan Yesus bilang apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus bilang sama ombak itu, sama angin itu, Tuhan Yesus bilang apa? Diam dan tenanglah, katanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma ngomong diam dan tenanglah. Tapi angin itu seketika diam adik-adik. Mereka tenang semuanya, anginnya, ombaknya, perahunya otomatis juga ikut tenang. Karena airnya dan anginnya itu udah normal lagi, udah biasa lagi. Jadi perahunya bisa berjalan normal juga. Nah, murid-muridnya itu udah gak ketakutan lagi di situ karena dia udah ditolong sama Tuhan. Begitu juga sama murid-muridnya. Tapi murid-muridnya ini bertanya adik-adik. Murid-muridnya ini heran loh. Gini, siapa ya dia itu? Kok angin sama ombak aja ngikutin perkataannya Tuhan? Murid-muridnya bingung loh.
Sampai murid-muridnya begini, ini siapa ya? Sampai air dan angin aja nurut sama kata-katanya Tuhan. Hebat gak Tuhan kita? Hebat banget. Nah, adik-adik yang punya Tuhan Yesus, yang percaya sama Tuhan Yesus, kita harus punya iman yang baik adik-adik, iman yang kuat, supaya Tuhan Yesus menolong kita. Percaya kalau Tuhan Yesus itu pasti tolongin kita. Walaupun Tuhan Yesus terlihatnya tuh tidur gitu, tapi ketika adik-adik panggil, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus pasti datang nolongin siapa? Nolongin siapa? Iya, nolongin adik-adik semuanya. Jadi kalau di sini kakak mau kasih tahu, angin dan ombak besar itu berbicara tentang masalah-masalah di dalam hidup kita adik-adik. Misalnya nih, adik-adik lagi sakit, adik-adik lagi mengalami hal-hal yang sulit, itu ombak dalam hidup kita. Nah, perahu itu kehidupan kita. Kalau kita lagi mengalami masa sulit, berarti kan hidup kita ini kayak, aduh gak bersemangat, aduh bingung Tuhan mau gimana. Nah, adik-adik harus gimana tuh kalau kayak gitu? Panggil Tuhan Yesus. Panggil Tuhan Yesusnya gimana ya? Berdoa, baca firman Tuhan. Di situ nanti Tuhan kasih damai sejahtera, Tuhan kasih pertolongan buat adik-adik semuanya, jalan keluar dalam setiap masalah adik-adik. Oke? Jangan lupa ya untuk cari Tuhan, panggil Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap hidup adik-adik ya. Mulai dari sekarang. Oke? Kalau papa mama juga ada permasalahan, adik-adik bisa tolong juga nggak kira-kira? Kalau papa mama nih lagi ada permasalahan, aduh papa lagi pusing nih di kerjaan papa, adik-adik bisa tolong nggak kira-kira? Bisa, adik-adik panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolongin papa aku. Jadinya nanti Tuhan Yesus tolongin nggak? Tolongin pasti. Oke, jangan lupa ya adik-adik, andalkan Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus yang kasih damai sejahtera dan jalan keluar buat adik-adik semuanya. Oke, firmannya hari ini selesai. Kita mau baca ayat hafalan. Ayo sama-sama yuk baca ayat hafalannya. Roma 15 ayat 33. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Ada yang udah hafal? Wah, yaudah yuk kita berdoa dulu ya. Kita tutup ibadahnya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau taburkan di dalam hati kami semua ya Tuhan. Bahwa kami terus Tuhan berseru kepadamu, mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami mau Tuhan perlu pertolongan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami gak bisa hidup sendirian Tuhan. Kami butuh Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami mau akhiri ibadah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati bangsa kami ya Tuhan, memberikan yang terbaik buat bangsa kami ya Tuhan. Kalau nanti Tuhan kami akan berganti presiden, Tuhan berkati juga ya Tuhan presiden kami yang selanjutnya ya Tuhan. Beri yang terbaik ya Tuhan, orang yang jujur, orang yang benar ya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapak. Berkati bangsa ini ya Tuhan, berkati Tuhan tanah di mana kami pijaki kaki kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan, GBI Tanah Abang. Tuhan kami rindu sekali Tuhan, banyak teman-teman kami ya Tuhan yang datang beribadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tuhan panggil ya Tuhan teman-teman kami semua ya Tuhan, yang di sekolah, yang di tempat kami bermain Tuhan, untuk datang Tuhan mengenal Engkau ya Bapa, sama seperti kami juga mengenal Engkau. Untuk mereka boleh percaya sama Engkau sama seperti kami juga percaya sama Engkau ya Tuhan Allah yang hidup.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati pemimpin rohani kami, Pak Hiskianin Tarjo, berkati juga ya Tuhan. Opa Niko ya Tuhan, berkati juga ya Tuhan. Pak Weler Kauntu ya Tuhan, berkati ya Tuhan semuanya ya Tuhan. Gembala-gembala kami yang kami kasihi, beri kesehatan, beri hikmat-Mu ya Tuhan atas hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk teman-teman kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap teman-teman kami ya Tuhan. Beri ya Tuhan kami semua kesehatan, kepintaran ya Tuhan. Untuk yang di rumah-rumah juga Tuhan kami berdoa ya Bapak, biarlah kiranya Tuhan apapun Tuhan pergumulan mereka supaya Engkau memberi jalan keluar buat mereka ya Tuhan. Yang sakit Tuhan yang menyembuhkan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih ya Bapak, juga berkati orang tua kami ya Tuhan, mami papi kami ya Tuhan, berkati semuanya ya Tuhan, pekerjaan mereka ya Tuhan, kesehatan mereka ya Tuhan. Tuhan, beri hikmat-Mu ya Tuhan untuk mendidik dan mengasuh kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Ayo adik-adik, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Angkat yuk adik-adik kedua tangannya, kita mau menerima berkat. Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kami semua Tuhan, dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you. Shalom teman-teman. Dicari pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now.